eh, metabolisme yang ada di dalam protein eh, di dalam organ kita. Jadi media flow of genomic information to actual phenotype ini akan keluar dalam bentuk dari hasil dari protein. Results of implementation of genomic information. Nah, metabolomics can be available as high resolution phenotype analysis dengan bantuan teknologi. Nama alatnya metabolome. Nah, ini metabolomics, ya kalau khusus di kebetulan ini slide dari Osaka University ya. Nah, kalau metabolomics itu sendiri sebenarnya interdisiplin research antara bioscience, analytical chemistry, dan juga bioinformatika. Nah, itu contohnya diambil dari biomaterial. Ini kebetulan orangnya banyak bekerja di tanaman, misalnya. Dia kebetulan di laboratorium ini dia menghasilkan tempe. Jadi dia melihat seperti apa sih tempe itu gitu, apa yang dihasilkan. Nah, kalau dari darah manusia sendiri juga kita bisa melihat apa yang dihasilkan dari eh, apa yang ada di dalam plasma darah kita. Contohnya aja biomaterial, salah satunya ini dia akan menilai samplingnya. Dalam biomaterial itu sendiri ada macam-macam, ada terpenoid, ada sugar, alkaloid, dan lain-lain, lipid, fenol, dan lain-lain. Kemudian ini di treatment untuk menghasilkan metabolom, kemudian dianalisis dengan nama alatnya metabolomics. Nah, ini metabolite 1 berapa persen? Metabolite ini hasilnya. Nanti akan ada matriks informasi, nanti datanya dianalisis. Nah, ini bisa menggunakan GCMS, kemudian bisa dianalisis dengan multivariate analisis. Nah, nanti peak-nya ini yang dinilai nih adik-adik, mana yang tinggi? Kelihatan kan di sini ada peak-nya. Mana yang tinggi, nah ini yang datanya akan kita olah. Metabolomik apa yang tinggi? Metabolit apa yang tinggi di dalam darah? Ini salah satu contoh yang mereka berikan itu analisis dari salt stress response. Ini nama tumbuhan ya kayaknya ya. Arabidopsis thaliana cell culture T87. Nah, ini waktu dari sampling yang waktu mereka masukkan dalam alat sama seperti adik-adik menilai real time PCR itu kan ada beberapa sampel nanti akan dinilai time-nya 0,5 1 jam setengah jam 1 jam 2 jam 4 jam 12 jam sampai 72 jam tergantung dari berapa lama kita menilai. Nah, nanti metabolite-nya akan kita nilai dengan GCMS. Nah, datanya akan diolah. Nanti gambarnya keluar. Nah, ini time course change of metabolome for salt stress response. Jadi di sini dia lihat dari data mereka itu terlihat ada peaknya itu setelah 1 jam baru terlihat. Setelah 1 jam. Nah ini ada metabolomnya. Ada pirufat, ada laktat, ada fosfor, ada N-butilamin, etanolamin, dan lain-lain. Dan banyak sekali. Ini akan terdeteksi di GCMS. Ini ada nilai-nilainya adik-adik. 1 jam kemudian 1,32 dengan standar deviasi kurang lebih 0,27. Sampai ke bawah ini hasilnya yang akan kita lihat. Metabolite apa yang banyak nantinya di dalam sampel kita. Kalau kita bekerja dengan manusia, darah, tentu apa yang banyak di dalam darah tersebut. Nah, kadang-kadang ini yang salah satunya menjadi bisa deteksi untuk suatu kanker di dalam darah. Karena pada waktu terjadi penyakit, hasil metabolisme di dalam tubuh kita akan berbeda. Nah, ini PCA score plotnya. Ini setelah 1 jam, di sini dia yang paling tinggi. Setelah 2 jam, lain lagi metabolimnya yang paling tinggi. Setelah 72 jam yang terdeteksi lain lagi. Ini ada ininya ya, beda hasil metabolit. Ini dia contohnya. Nih misalnya pada setengah jam laktatnya tinggi. Tapi setelah berjalan sekian jam ini ternyata sukrosnya yang tinggi. Nah, dari sini kita menilai hasil dari metabolom eh, sampel darah tersebut. Mana yang paling banyak? Ini contohnya. Ada peak yang tinggi, ada tirosin. Nah, pada waktu yang setelah itu inositolnya rendah, gliserolnya rendah, sukros tinggi, triptofan tinggi, fenilalanin tinggi pada 24 jam setelah itu. Ini diagram plotnya. Ini hasil dari metabolomik ya.
Nah, ini ada di sini keluar nih metabolitnya apa-apa saja. Ini kebetulan contoh mereka ada pada tanaman yang mereka jadikan biomaterial. Kalau di dalam darah, kita ambil sampel darah pasien, ini juga akan keluar di sini. Ketonnya ada berapa misalnya. Kemudian tirosinnya ada berapa, lisinnya ada berapa, glukosnya ada berapa. Nah, ini akan menilai kondisi suatu pasien pada saat itu nanti. Bahkan nanti bisa mengarah ke suatu diagnosa ya. Diagnosis atau prognosis bisa ditentukan dari hasil metabolit ini. Walaupun di kedokteran masih sedikit pemakaiannya. Nah, ini classification response patterns-nya. Nah, ini grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Nah, tergantung nanti adik-adik juga pada waktu adik-adik mau aplikasinya, misalnya pasien yang dengan kanker, dengan kemoterapi ada respon, metabolitnya apa saja. Nanti pasien yang terapi kanker, tapi dia tidak berespon, metabolitnya apa saja. Nanti pasien misalnya dengan kanker, terapinya respon, tapi recurrent, sering boleh. Nah, itu akan beda hasil dari metabolitnya. Nah, ini dari sana, dari metabolit tadi lah dibuat petanya. Jadi, possible metabolic networks-nya apa? Ini kebetulan contoh mereka nih salt stress. Kalau diberi stres dengan kadar garam yang tinggi, apa yang terjadi pada biomaterial tersebut? Nah, hal yang sama juga, kalau misalnya kita kasih kemo, dengan kemo tertentu, apa yang tinggi pada pasien tersebut? Kenapa dia jadi tidak respon dengan kemoterapi? Nah, itu akan terlihat apa-apa saja yang terlihat dalam metabolit dari darah pasien. Sebenarnya kalau kita berbicara protein, protein kan banyak yang bisa kita nilai. Sementara kalau ELISA kita hanya bisa menilai salah satu aja. Mau menilai apa? Tapi kalau metabolite, metabolomik itu bisa banyak yang keluar. Apa-apa saja yang ada dari hasil metabolisme pasien tersebut. Ini jadi bisa dibuat ininya, petanya, pathway-nya. Ini banyak ya. Nah, jadi bisa tergantung pas late stage, ternyata ini yang tinggi. Pas sewaktu initial state, ternyata etanolamin, tirosin, fenilalanin justru lebih tinggi. Tapi pada late stage, ya misalnya ini kebetulan beda contoh ya. Misalnya bisa aja kalau pada pasien dengan stadium 4, metabolisme apa yang keluar sehingga kondisi pasien tambah memburuk gara-gara ada metabolit tersebut dalam darah. Contohnya itu. Ini banyak sekali contohnya peta-petanya. Seperti ini untuk metabolomik adik-adik. Ini bisa kita lakukan sama seperti real time PCR, adik-adik melakukan data collection. 2 jam setelah itu yang tinggi apa dalam darah? 3 jam setelah itu apa yang tinggi? Metabolit apa yang tinggi di dalam darah pasien? Itu bisa dinilai. Nah, ini kebetulan dia bekerja di basic science. Basic science ini kadang-kadang kalau kita populernya makainya tikus ya. Kalau di luar kadang-kadang mereka memakai zebrafish atau nama latinnya Danio rerio. Nah, biasa Danio rerio ini kalau di bidang kedokteran banyak dipakai untuk embryogenesis, untuk mempelajari proses embryogenesis. Jadi ini kayak developing embryo, larva, sampai adult fish. Dihilangkan salah satu gennya misalnya, apakah hidupnya bisa nggak zebrafish ini tumbuh seperti yang seharusnya? Nah, ini kan metabolomics describe dynamism of animal development. Ya, bisa. Nah, ini contohnya. Jadi stages of embryo development ini satu apa namanya pada hari pertama post fertilization hours HPF di sini diberitahu ya, hours post fertilization, artinya setelah terjadi pembuahan 1 jam kemudian yang terlihat apa, metabolitnya apa, 2 jam sampai 48 jam kemudian dinilai apa sih metabolitnya sehingga timbul terjadi proses embryogenesis yang maksimal atau proses embryogenesis yang tidak sempurna, metabolit apa yang terganggu. Ekstraksi, derivasi, kemudian nanti dengan proses GCMS atau LCMS. Nah, ini sama diagram plot. 24 hours later from fertilization in developing stage. Apa metabolitnya yang ada di sini? Jadi dengan metabolomik ini bisa clear separation of depending on time after fertilization, dilihat berdasarkan waktu
prediction of developing stage using metabolome information. Jadi dari sini kita bisa tahu misalnya dari perkembangan dari embriogenesis tersebut kenapa terjadi mikrosefali misalnya. Dari perkembangannya kita bisa deteksi kalau mikrosefali itu istilah di kedokteran tidak terbentuknya otak dengan sempurna. Jadi otaknya kecil. Biasanya bayinya akan lahir meninggal biasanya, tidak bisa bertahan lama. Nah, di sana dari proses embrio kita bisa melihat dengan perkembangan ini metabolit apa sih yang keluar sehingga di kemudian hari kita bisa memprediksi kalau metabolit ini banyak di dalam darah ibunya, contohnya, kemungkinan perkembangan embrio mungkin tidak akan sempurna. Nah, itu akan jadi petunjuk bagi orang tua untuk bersih. Itu salah satu contohnya. Itu metabolomik. Nah, ini dia buat diagramnya adik-adik. Nih, R kuadrat 0,979 artinya bagus ya. Hasil mereka bagus. Acceptable hasilnya. Adik-adik juga nanti kalau membuat hasil harus R pangkat 2, diagram ini R pangkat 2, 0,979 baru hasilnya diterima. Kalau kecil dari 0,95 hasil adik-adik tidak diterima, tidak accepted. Nah, ini perkembangan dari Danio Rerio. Nih, embryogenesis. Cell destiny is elucidated, easy to observe, reverse genomic. Ini menjadi animal model untuk embryogenesis. Ini developing stage yang Ibu jelaskan tadi, mulai dari embrio sampai dia adult, apa yang terjadi akan menjadi fingerprinting. Akan menjadi deteksi, kalau ini kurang, kalau metabolit ini ternyata banyak, berarti ada kemungkinan ada gangguan nanti di saat dia dewasa nanti. Seperti itu contohnya, hasilnya. Nah, ini principal component analysis. Ini cuma data-data aja ya, kasih lihatnya. Data yang sama. Nah, ini developing stages. Ini inositol yang di awal ya. Kalau L1 itu yang biru. L1 itu akan lebih banyak seperti inositol, glisin, asparganin. Nah, ini dibutuhkan misalnya untuk perkembangan. Dan data-data ini bisa dipakai untuk membuat food production ya, food technology. Nah, itu misalnya ternyata dibutuhkan ini loh. Nah, nanti kalau ternyata anaknya ini kurang, takutnya nanti otaknya tidak berkembang dengan bagus misalnya. Nah, kita masukkanlah dalam makanan tersebut GABA misalnya, atau dimasukkan asparganin misalnya, sehingga anak-anak bisa tumbuh, otaknya bisa bertumbuh dengan sempurna. Ini bisa jadi data nantinya, metabolit yang tidak ada. Nah, ini during development. Nah, putresin ternyata tinggi, kadaverin rendah saat ini. Ini banyak sekali contoh-contohnya dengan menggunakan metabolomik ya. Ini strategic seeking of lifespan related agents by means of metabolic profiling. Jadi kadang dari metabolik ini kita bisa ya ada hubungkan ke gen juga karena dari gen akan menjadi protein, protein dia akan menjadi metabolite. Metabolite inilah yang kita nilai dengan sistem metabolomik. Ini lifespan prediction model using the metabolome as a predictor. Jadi ini lifespan ini jangka hidupnya, lama hidupnya suatu makhluk hidup. Ini dia menilai, kebetulan ini tadi dari ini ya, dari Danio Rerio, dari zebrafish. Nah, ini dia, mana yang paling tinggi metabolitnya eh, mulai dari masa perkembangan embrio hingga dia dewasa. Apa yang tinggi. Nah, nanti baru dicari misalnya metabolit ini. Metabolit ini dihasilkan oleh apa? Misalnya dia satu kelompok umur eh, yang rata-rata umurnya 60 dia udah sakit. Ada yang kelompok grup yang 60 dia tidak ada menderita komorbiditas contohnya. Nah, kita bisa melihat metabolitnya apa. Dinilai metabolitnya ya, apa saja, glutaminkah yang tinggi atau asparganinkah yang tinggi, tirosinkah yang tinggi dan lain-lain. Nah, itu nanti akan bisa menjadi suatu prediktor gen apa yang dibutuhkan supaya orang ini nanti tumbuh tanpa ada komorbid, bisa mencegah komorbiditas di hari tuanya. Itu contohnya. Ini prediction of lifespan by using metabolome data matrix as an explanatory variable. Ini contoh. Ini cuma data-data yang mereka dapatkan tadi dibuat dalam bentuk diagram.
datang. Ya, bisa untuk memprediksi hidupnya. Nah, ini adik-adik, orang yang umurnya pendek, dibilang umur pendek juga nggak bagus ya. Short lifespan dengan long lifespan, panjang. Tapi ini cuma 13% contribution-nya ya. Salah satunya ya ini, PDA2A. Nah, ini ada di sini. Based on glucose concentration. Nah, ini data-data yang bisa kita nilai berapa persen yang dibutuhkan kalau dia ingin ini hidupnya lebih panjang misalnya. Metabolit apa yang dibutuhkan. Ini tadi warna merah. Mana tadi gambarnya? Kok aduh. Sorry. Ini petanya, mana tadi petanya? Ada keterangannya tadi ya dari titik-titik. Ada apa namanya, legends. Mungkin ada dia nanti bisa lihat lagi, ya, lihat ke atas. Nah ini, yang pathway tadi. Bentar ya. Nah ini. Nah, lifespan ini masa hidup yang panjang, masa hidup yang rendah, kecil. Nah, ini beberapa metabolom yang dihasilkan oleh orang individu. Kebetulan ini pakainya zebrafish yang masa hidupnya lebih lama dibandingkan masa hidupnya yang lebih pendek. Ini ya ternyata sitrat berperan. Treonin, suksinat, dan lain-lain itu berperan dalam long lifespan. Ini amino acid and organic acid metabolism. Ini nucleotides metabolism related. Ini data-data dari hasil metabolisme. Nah, ini dia dengan adanya metabolisme, hasil metabolit tadi kita bisa memprediksi apa-apa saja yang berperan di dalam sel kita sampai dia menghasilkan protein dan menghasilkan metabolit. Methanosintesis. Nah, ini gennya, diidentifikasi gennya. Ini ada bisa baca. Gennya banyak yang baru-baru ya, UGA3, FZF1. Nah, ini kalau ada ingin mempelajari gen ini bisa mendeteksi gen-gen tersebut. Tapi ini yang berhubungan dengan panjang pendeknya hidup ya, masa hidupnya. Mungkin kalau di manusia lebih kepada aging ya. Aging adik-adik. Ada yang agingnya lebih cepat, ada agingnya bisa lebih lama. Ibu Rasa itu dari metabolomik berperan dalam praktek klinik nantinya. Dari adik-adik ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan terkait metabolomik? Ya, silakan. Kita ingin bertanya, Bu. Silakan. Terima kasih, Bu. Kita ingin bertanya terkait umur tadi, Bu, aging tadi. Gimana cara kita memvalidasi atau mengetahui kenapa asam amino tersebut berpengaruh terhadap umur Umur, seorang, iya. Bu. Ya, sebenarnya kalau terkait asam amino, kita kembali lagi ke asam amino itu kan disusun membentuk protein nantinya. Tentunya asam amino sendiri nanti ada hubungannya dengan gen. Ada udah belajar kan, contohnya susunan basa nukleotida dari DNA kita, misalnya AAA, AGC, misalnya ATA, itu akan membentuk asam amino apa. Nah, kalau terkait dengan metabolomik, itu nanti kita contohnya kita mengambil 3 generasi dari suatu keluarga yang dari kakek neneknya berumur sampai 90 misalnya. Nah, itu satu grup. Nanti ada satu grup lagi, kita menilai satu keluarga dalam 3 generasi, contohnya itu kakek neneknya dan ya di atasnya
buyutnya misalnya itu berumur rata-rata 60-an misalnya ya, umur terpanjangnya. Nah, ada satu grup yang rata-rata umur terpanjangnya antara 80 sampai 90. Nah, dikumpulkan orang-orang tersebut, adik-adik bisa melihat metabolitnya apa saja. Misalnya gini, Bapak A, dia saat adik-adik periksa umurnya 80. Ditanya ke beliau, eh, orang tua beliau dulu umurnya berapa rata-rata. Mereka akan menjawab sekitar 80 juga misalnya. Terus nanti bapaknya lagi, kakeknya itu umurnya berapa? Misalnya jawabnya juga antara 80 sampai 90. Nah, itu masuk dalam satu grup. Berarti kan mereka bisa jadi punya suatu eh, metabolit yang sama, salah satunya gitu. Nah, satu kelompok yang satu lagi kita nilai. Kita menilainya misalnya rata-rata umur lansia itu berapa batasnya? Misalnya 65 contohnya ya. Nah, 65 eh ditanya ke orang tuanya umur berapa? 65. Nanti ditanya lagi ke kakek buyutnya berapa? Rata-rata umur 65 70 misalnya. Dikumpulkan orang-orang ini jadi satu grup lagi. Nah, adik-adik bisa menilai metabolitnya apa saja di dalam darahnya. Nah, nanti akan keluar data-data dari hasil metabolisme tadi, metabolomik tadi, seperti tirosinnya berapa, ininya berapa. Nah, lagi-lagi tirosin itu dikode oleh basa nukleotida apa. Ibu nggak hafal banyak bahasa nukleotida kan? Nah, ada petanya dulu pernah Ibu berikan ke adik-adik. Misalnya kalau eh, AAC akan menghasilkan apa, AGC akan menghasilkan apa. Nah, kita akan balik ke bahasa nukleotida tersebut. Kita mau menulis di tingkat gennya atau bagaimana? Seperti itu. Apakah terjawab pertanyaannya, Yuval? Baik, Bu. Izin Hmm. lagi, Bu. Hmm. Untuk asam amino itu kan di tubuh kita banyak kan, Bu. Terus fluktuatif juga kan, Bu, naik turun banyaknya. Nah, Hmm. gimana cara kita memastikan tadi, Bu, kalau asam amino itu memang valid ini asam aminonya orang ini dan umurnya segini. Dan ceknya itu Iya, apakah setiap hari apa gimana gitu. nah, iya. Pada waktu adik-adik mengumpulkan, itu kan orang dalam satu grup yang sama. Sama seperti adik-adik melakukan penelitian, kita melakukan misalnya satu grup B, grup orang yang lifespan-nya panjang, apa dia apa definisi operasionalnya apa dulu. Nah, kita akan mengumpulkan grup dari orang-orang tersebut dengan hipotesis asam amino yang mereka hasilkan sama di dalam tubuhnya metabolitnya sama sehingga mereka bisa berumur di atas 80 misalnya. Nah, satu grup lagi adik-adik bisa mengumpulkan 15 orang dalam satu grup, 15 sampai 20 ya kalau cross seksional. Nah, dia itu umurnya antara 50 60 misalnya. Dilihat metabolitnya seperti apa. Nah, itu kan akan kita sampel tersebut akan kita periksa dengan GCMS tadi, akan keluar data-data metabolitnya seperti yang gambar Ibu perlihatkan tadi. Mana yang tinggi? Nah, adik-adik bisa menilai aja sih kalau itu tadi kebetulan datanya dalam bentuk sel ya. Jadi sel itu dia beri high salt. Jadi di dalam medium, adik-adik pernah belajar kultur sel kan? Nah, dalam sel kan ada medium tuh. Misalnya mediumnya dikasih saltnya tinggi, NaCl dalam konsentrasi misalnya 10%. Kemudian sel yang lain dikasih konsentrasi 5%. Sel yang lain dikasih 0 konsentrasi misalnya. Nah, ketiga-tiganya nanti diambil dari medium tersebut kan jadi metabolit tuh atau dari selnya diisolasi proteinnya kemudian diperiksa dengan GCMS dilihat metabolitnya apa di dalam medium. Nah, dinilai kalau dalam 1 jam apa yang dihasilkan kalau dia terlalu stressful dengan NaCl. Kemudian dalam 2 jam apa, 3 jam apa. Nah, itu contoh dari dia. Nah, itu nanti kalau dalam sel kultur seperti itu. Beda kalau dari darah pasien, biasanya kita jarang memakai per jam begitu. Tapi kalau sel kultur, kita eksperimental, true experimental design, itu kita betul-betul melakukan sesuatu yang mirip dengan sel pada tubuh manusia. Misalnya kita ingin menilai metabolit apa yang dihasilkan oleh sel smooth muscle darah atau metabolit apa yang dihasilkan oleh endotelial cell. Endotelial cell itu kan ada dalam pembuluh darah tuh. Nah, kita pengen tahu nih orang hipertensi. Hipertensi ini apa sih metabolitnya? Kenapa dia hipertensi diberi obat nggak sembuh-sembuh? Ada grup lain diberi obat hipertensi tapi dia sembuh. Nah, apa yang dikeluarkan oleh metabolit di dalam selnya? Nah, kalau hipertensi, kita berbicara hipertensi, itu berarti kan kita berbicara pembuluh darah.
pembuluh darah yang berperan dalam hipertensi salah satunya adalah endothelial cell. Nah, adik-adik bisa isolasi endothelial cell, kultur endothelial cell. Kalau ingin melihat di tingkat sel ya. Nah, di kultur endothelial cell-nya, endothelial cell tersebut adik-adik berikan stres, apakah itu dengan high glucose medium atau dengan high salt medium. Nah, itu bisa dinilai 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, 3 jam kemudian, apa metabolit yang dihasilkan. Metabolit itu tentu kita lihat dalam mediumnya, ya kan? Dari sel dia menjadi protein, nanti protein tersebut di metabolisme itu yang metabolitnya ada dalam medium. Nah, itu diperiksa dengan GCMS, apa metabolit yang keluar, triptofan kah yang banyak, glutamin kah yang banyak, atau apa yang banyak. Jadi kita bisa berhipotesis kalau ternyata endothelial cell ini kalau high salt diet diberikan, dibuat stres dengan em, kadar garam yang tinggi, ini ternyata dia mengeluarkan endothelin 1 misalnya. Otomatis pantesan orang tersebut hipertensi, karena endothelin dia berperan terhadap vasokonstriksi. Itu salah satunya. Hmm. Itu kebetulan contoh yang Ibu kasih lihat tadi di tingkat sel. Jadi dia through experimental design, dia bisa menilai per jam. Tapi kalau kita dari sampel darah pasien, tentunya kita hanya bisa menilai pada saat darah tersebut kita ambil. Apakah pasien di stadium 4, kemudian ada pasien di stadium 2 misalnya. Apa metabolit yang dihasilkan? Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Mudah-mudahan jelasnya bagi adik-adik. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini. Izin Ya, bertanya, ujiannya Bu. nggak akan. Silakan, Adam. Itu Bu, terkait mikrosefali tadi, Bu. Kan kita udah tahu nih misalnya kalau Hmm, kalau di darah ibunya banyak ini, nanti anaknya kemungkinan hmm, mikrosefali. Terus hmm, terapi yang dapat kita berikan tuh gimana, Bu, untukannya, Bu? nggak ada. Kalau Bu. untuk mikrosefali, kita nggak bisa kasih terapi karena itu sudah terjadi gangguan pada bayinya. Cuman Oh, data-data yang kita dapatkan itu, kita sudah bisa memberitahu sang ibu, dia sudah siap dengan secara fisik, dengan secara mentalnya, bahwa ini loh yang akan terjadi pada anaknya. Hanya itu yang bisa kita lakukan. oh, jadi nggak bisa Kalaupun eh, di eh, terapi ya, Bu? kalaupun dari awal misalnya sudah ada nih data-data, kalau ini kurang, triptofannya kurang, nanti bayinya bisa mikrosefali. Nah, itu bisa di awal, sejak awal kehamilan, di treatment dengan misalnya triptofan atau di treatment dengan asam folat misalnya, sehingga bisa jadi ada perbaikan pada bayi tersebut. Artinya secara genetik pada saat itu mungkin terganggu, tapi kita memberikan asupan dari luar. Seperti itu yang bisa ada. Tapi sampai sekarang belum ada ya yang bisa mendeteksi itu kecuali dari tingkat gen biasanya kalau mikrosefali. Mm. Oke, Cuman Bu. gen Makasih, itu Bu. kan nanti menghasilkan protein. Nah, jadi adik-adik harus ingat, yang penting adik-adik ingat prinsip dasar. Dari DNA dia akan menghasilkan protein. Transkripsi, translasi menjadi protein. Protein dia akan dimetabolisme di dalam tubuh, di dalam organ. Dia akan masuk ke dalam sirkulasi. Sirkulasi berarti darah kan. Nah, di sana akan bisa dideteksi apa-apa saja yang terjadi dalam tubuh tersebut sehingga ini tidak berkembang. Kalau mikrosefali tadi Ibu belum, mungkin ada Ibu jurnal-jurnal ilmiahnya belum ketemu, bisa jadi ada bagaimana menghandlenya. Jadi kalau misalnya ketemu penelitian seperti itu, mungkin sejak awal sudah diberikan asam folat misalnya. Sejak hamil diberikan asam folat tanpa harus mencek gennya apa gitu. Sekurang-kurangnya dengan ini asam folat dari luar, mungkin dari dalam gennya tidak dihasilkan, protein tidak dihasilkan gennya karena ada gangguan gen sehingga protein untuk penghasil pembentukan otak tidak dihasilkan, tidak ada dalam darah ibunya. Otomatis dari luar lagi kita tambah gitu. Ya kan? Kalau tidak bisa dihasilkan tubuh, tentu kita memberi asupan dari luar jadinya. Nah, itu yang bisa membantu. Mungkin nanti Adam bisa cari-cari deh itu di jurnal, sudah ada nggak terapi untuk itu, mikrosefali. Dari segi penilaian metode. Ibu rasa ada, cuman Ibu belum baca itu aja. Ada pertanyaan? Dari sekian banyak penelitian, jadi nggak bisa baca banyak. Nah, jadi itu adik-adik itu, jadi sesuai dengan minat yang adik-adik inginkan. Saya nanti ingin bekerja lebih banyak ke penelitian kardiovaskular misalnya. Mungkin nanti adik-adik ke depannya ingin bekerja di perusahaan misalnya Pfizer, Pfizer itu atau perusahaan AstraZeneca, mereka banyak produksi obat-obat untuk jantung. Nah, itu bisa tuh adik-adik bekerja di sana. Kita arahnya kemana?
Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini. Kita ini dulu yuk, absen yuk, biar ini. Mungkin Rahma aja ambil absen kita, Rahma. Kasih aba-aba. Ibu nggak bawa HP. Ibu nggak bisa ini, bisa sih, Ibu lagi pakai jilbab. Sorry. Silakan Rahma, kasih aba-aba. Absen kita, Berarti tanda kita kalau dulu. itu berarti hitungan satu dua tiga saya dua Udah, satu udah dua semua. tiga sudah. Ibu kirimkan ke adik-adik kuliah ini. Ibu sharing kuliah yang pernah Ibu dapatkan dulu. Eh, Artinya adik-adik cukup mengetahui dalam tingkat ini ya, cukup mengetahui eh, istilah-istilah yang digunakan dalam metabolomik. Kalau ingin memahami 100% tentu harusnya S2 nanti. Jadi ini Ibu share aja. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini. Ujiannya nggak bakal serumit-rumit yang ada dalam slide, tenang aja. Itu levelnya beda. Ya, Ibu sesuaikan sama adik-adik nanti. Untuk S1 maksudnya. Kan ada untuk S1, S2, S3 beda. Oke, sampai ketemu. Maaf ya, udah berapa kali tertunda. Akhirnya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu share ya, sebentar ya, mumpung buka laptop. Kalau sudah tutup, susah sekali bukanya. Oke, sampai ketemu nanti ya di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.